Halo teman-teman Metrodata Academy semuanya, selamat datang kembali di Metrodata Talk Academy. Sebelumnya perkenalkan saya Via sebagai content creator di Metrodata Academy. Nah, untuk podcast hari ini nih teman-teman, kita bakal membahas dan berbincang-bincang serta tentunya menambah wawasan dan ilmu kita di bidang IT nih. Nah, berbicara soal IT, Metrodata Academy ini merupakan suatu perusahaan atau industri yang berbasis IT teknologi dan memiliki 4 pilar, yaitu ada Metrodata Mengajar, Metrodata Internship, dan Metrodata Training, serta Metrodata IT Camp. Nah, untuk pembahasannya kali ini, kita bakal membahas salah satu dari keempat pilar Metrodata tersebut, yaitu Metrodata Training. Nah, buat kalian yang belum tahu Metrodata Training itu apa, jadi Metrodata Training itu merupakan salah satu program Metrodata Academy yang menyediakan berbagai training bersertifikat internasional untuk publik. Nah, buat teman-teman semua, lebih lanjutnya kita akan menjelaskan nih, membahas tentang salah satu dari training tersebut, yaitu IT Security, khususnya Blue Team Cyber Security. Nah, tentunya aku nggak sendirian ya teman-teman, karena di sebelah aku sudah ada seseorang yang tentunya ahli dalam bidang Blue Team Cyber Security ini, yaitu ada Mas Rizal. Halo Mas Rizal, apa kabar Mas Rizal? Baik. Nah, Mas Rizal, sebelum kita membahas lebih dalam tentang IT Security ini, boleh Mas Rizal tolong perkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan posisi Mas Rizal di Metrodata Academy ini tuh sebagai apa? Oke, baik. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya di Metrodata sebagai subject matter expert ya, khususnya untuk cyber security. Dan di Metrodata Academy sendiri, saya sebagai instruktur ya, khususnya untuk isi konsil yang berfokus pada sertifikasi cyber security. Nah, Mas Rizal, kalau boleh tahu kira-kira Mas Rizal tuh udah di Metrodata Academy itu udah dari berapa lama ya? Saya di Metrodata sendiri sudah kurang lebih 4 tahun lebih ya. Dan ketika saya join di Metrodata sendiri, sebenarnya saya dari IT Security Bootcamp. Oh, IT. Dari IT Security Bootcamp itu di tahun 2019 saya bergabung dan saya masih berfokus dan terus di bidang IT Security sampai saat ini. Oke, baik Mas Rizal. Oh ya, sebelum kita mulai ke pembahasan tentang IT Security nih, saya mau mengucapkan selamat kepada Mas Rizal yang sudah menjadi isi konsil Instruktur Circle of Excellence, di mana Metrodata Academy ini terpilih sebagai 2023 Akademia Circle of Excellence di antara lebih dari 1000 mitra akademis isi konsil karena memberikan kontribusi terbaik dalam penilaian dan umpan balik siswa, partisipasi dalam dukungan berbagai acara, serta inovasi program baru. Nah, penghargaan 2023 isi konsil Instruktur Circle of Excellence ini diberikan kepada Mas Rizal sendiri karena berkat dedikasinya sebagai instruktur yang memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap perkembangan pengetahuan keamanan cyber bagi siswa dan komunitas lokal. Nah, mungkin Mas Rizal boleh menceritakan sedikit bagaimana perjalanan Mas Rizal untuk mendapatkan penghargaan selama tahun 2023 ini. Oke, baik. Tentunya saya tidak sendiri ya untuk bisa mendapatkan award ini gitu. Jadi saya dan tim itu mengikuti pelatihan dan juga memberikan pelatihan khususnya untuk cyber security yang diadakan oleh pemerintah. Salah satunya ada di DTS Kominfo ya. Di sana saya dan tim juga mengajar sebagai instruktur dan juga trainer ya, yang berfokus pada cyber security. Serta di Metrodata Academy juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka ya, dari Kemendikbud untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswi ya, dan saya juga menjadi salah satu mentor di sana yang khusus juga untuk cyber security seperti itu. Dan pada Metrodata Academy Professional Training, saya juga menjadi salah satu instruktur untuk masyarakat dan juga beberapa mungkin karyawan dan mahasiswa-mahasiswi yang ingin memiliki sertifikasi profesional
khususnya di bidang cyber security yang diberikan dari isi konsil seperti itu. Oke, baik Mas Rizal, boleh kita lanjut ke pembahasan sebelumnya yaitu mengenai Blue Team Cyber Security nih. Di mana sekarang itu kan teknologi sudah semakin canggih ya Mas Rizal, sudah semakin berinovasi dan semakin meluas. Nah, pastinya di setiap pengguna teknologi ini mereka pernah merasakan dampaknya ya, dampak dari penggunaan teknologi ini, seperti salah satunya itu cybercrime gitu, kayak seperti contoh misal ada peretasan, ada kebocoran data pribadi dan lain sebagainya. Nah, di sini kan kita akan membahas Blue Team Cyber Security ini kan. Nah, Blue Team Cyber Security ini kan merupakan salah satu cyber security yang dimana cyber security ini kan merupakan suatu upaya dalam melindungi sistem teknologi ya Mas Rizal. Nah, pertama-tama aku pengen nanya nih Mas Rizal. Sebenarnya Blue Team Cyber Security itu apa sih Mas Rizal? Baik, Blue Team Cyber Security itu sendiri sebenarnya suatu tim ya, atau bisa dibilang suatu salah satu infrastruktur penting ya, yang nantinya akan ada people di sana ya. Dan ada proses juga dan teknologi yang digunakan untuk melindungi keamanan dari sisi organisasi ya, supaya tidak terkena serangan cyber security gitu. Nah, sebenarnya untuk organisasi itu sendiri dibilang memiliki maturity model yang baik, itu tidak hanya dari cyber security untuk blue team-nya saja. Jadi ada yang red team juga sebenarnya. Gitu. Nah, boleh dong Mas Rizal tolong jelasin perbedaan dari Blue Team Cyber Security ini apa sama Red Team Cyber Security? Oke, baik. Dari Blue Team-nya sendiri itu sebenarnya bisa berfokus untuk bertahan ya, atau defensif, kita sebutnya seperti itu. Nah, bertahan ini maksudnya bertahan dari apa sih gitu? Jadi di perusahaan itu sebenarnya ya, tanpa sepengetahuan mungkin karyawan yang non IT atau lainnya, mereka berpikir mungkin kok kita aman-aman aja jaringannya gitu kan. Kok kita kayaknya nggak ada masalah nih, internetnya lancar terus gitu. Nah, padahal di balik itu, kalau dilihat dari kacamata Blue Team, itu sebenarnya ada banyak upaya penyerangan yang dilakukan oleh threat actor atau hacker ya kita sebut. Nah, banyak yang dilakukan oleh hacker untuk mencoba masuk ke dalam infrastruktur organisasi kita, biasanya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan Blue Team adalah dengan memantau aktivitas jaringan, aktivitas keluar masuknya dari data gitu, itu semua dipantau oleh sama Blue Team. Gitu. Nah, sedangkan untuk Red Team sendiri sebenarnya mereka fokusnya bukan untuk bertahan, melainkan lebih ofensif atau lebih mencari celah yang ada di organisasi kita gitu. Celah apa sih yang biasanya dicari oleh Red Team itu sendiri gitu kan? Sebenarnya mereka juga bertindak selayaknya seperti threat actor atau hacker juga. Tapi mereka memiliki izin dan memiliki etika gitu. Makanya mereka dikategorikan Red Team, bukan hacker gitu ya kita bilang. Nah, mereka itu akan mencoba dan berpikir seperti layaknya seorang threat actor atau hacker itu untuk menemukan celah yang ada di dalam organisasi kita. Entah itu infrastruktur, entah itu dari sisi jaringan dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi perbedaannya dari sisi ofensif dan defensif aja. Gitu. Oke, baik Mas Rizal. Jadi keduanya ini sangat penting ya Mas Rizal. Nah, boleh kan di setiap perusahaan ini tuh di setiap perusahaan atau organisasi ini tuh sangat amat butuh orang yang ahli dalam bidang tersebut ya Mas Rizal ya. Kenapa tuh Mas Rizal kenapa diperlukan orang yang ahli di dalam bidang tersebut di dalam perusahaan atau organisasi? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa organisasi sekarang membutuhkan Blue Team ataupun Red Team gitu ya jatuhnya? Sebenarnya yang paling utama adalah regulasi gitu. Regulasi itu dikeluarkan oleh pemerintah kita, apalagi dari beberapa mungkin OJK ataupun BI itu sudah mewajibkan hal tersebut. Tapi untuk contoh sederhananya saja adalah rumah kita gitu. Kenapa rumah kita butuh gembok gitu? Tentunya kan kita perlu mengunci untuk kita, untuk keamanan gitu, kita untuk sendiri, keamanan kita sendiri gitu. Nah, di organisasi itu anggap aja seperti rumah kita gitu. Rumah kita yang sangat besar,
yang tentunya tidak cukup dengan menggunakan gembok atau kunci saja gitu. Karena pastinya ada celah-celah lain yang akan coba dilakukan gitu. Nah, makanya organisasi itu butuh yang namanya blue team dan red team tadi, supaya mereka bisa melindungi tidak hanya dari sisi physical security, melainkan dari juga cyber security-nya gitu. Supaya tidak ada orang jahat yang bisa mengakses, mencuri data-data yang dimiliki oleh organisasi kita. Oh, ya. Biar keamanannya terus meningkat gitu ya, Mas Rizal ya. Apalagi nanti kalau ada peresmian atau sudah bisa dijalankan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu menjadi concern tersendiri. Karena jika perusahaan terkena serangan cyber security dan data nasabah ataupun data mungkin customer kita itu ada yang bocor, itu bisa terkena sanksi di situ. Itu juga menjadi salah satu perusahaan-perusahaan saat ini itu lebih aware ya, atau bisa dibilang lebih waspada juga terhadap serangan cyber security. Oke. Nah, Mas Rizal, selanjutnya aku pengen nanya nih, Blue Team Security itu mencangkup training apa saja ya, Mas Rizal? Bisa tolong dijelaskan? Oke, baik. Buat teman-teman nih gitu ya, apalagi yang mahasiswa atau mahasiswi yang masih bingung untuk berkarir, saya mau jadi apa setelah lulus kuliah, contohnya seperti itu. Teman-teman sebenarnya bisa mulai memperhatikan dari teknologi yang sudah berkembang ya. Karena kita sudah di industri 4.0 yang dimana semuanya adalah serba internet. Internet of everything dan juga Internet of things gitu. Semuanya sudah serba internet gitu. Nah, semuanya menggunakan teknologi. Dengan teknologi yang baru yang sudah terbiasa dengan diri kita gitu. Tentunya apa sih pekerjaan yang masih bisa kita fokuskan atau berkarir di bidang teknologi tersebut gitu kan. Nah, tentunya salah satu opsi yang teman-teman bisa pilih adalah cyber security gitu. Karena teknologi itu membutuhkan manusia untuk pengamanannya. Gitu. Tetap butuh campur tangan manusia gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah belajar di cyber security, tenang. Di Metro Data Academy itu kita punya beberapa pilar yang disebutkan tadi. Salah satunya training, dan juga tadi juga saya menyebutkan ada yang kampus Merdeka, ada DTS gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa join atau mengikuti pelatihan tersebut gitu. Dan bisa berfokus di Blue Team untuk khususnya itu cyber security yang sertifikasi dari Sikonsil adalah Certified Network Defender. Nah, itu untuk yang Blue Team gitu. Baik, Mas Rizal, biar teman-teman di rumah ini semakin tahu dan bisa belajar dari Mas Rizal nih, boleh jelasin secara garis besar apa saja sih yang dipelajari saat training Blue Team Security itu, Mas Rizal? Oke. Nah, ketika kita pelatihan di Certified Network Defender sendiri ya, kita fokus di sana, itu akan ada pengenalan mulai dari pengamanan dari laptop pribadi ya terlebih dahulu. Tentunya ya kita nggak bisa mengamankan yang lain kalau diri kita sendiri itu tidak aman gitu ya. Nah, itu dari laptop pribadi, nanti pengenalan operation system, dan juga ada beberapa pengenalan terkait infrastruktur lainnya ya, seperti mungkin nanti ada mobile device seperti itu. Jadi lebih ke pertahanan seperti itu, Mbak. Jadi nanti akan ada pengenalan terkait pengamanan jaringan juga gitu, sosial media gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita bahas kayak gitu. Oke. Baik, Mas Rizal, biar teman-teman di rumah tuh lebih tahu lagi nih ya tentang IT security. Sebenarnya si Andy dan Eci itu mempelajari apa sih dan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikatnya? Oke. Untuk si Andy dan juga Eci ya. Si Andy itu tadi yang untuk Certified Network Defender. Dan Eci itu sebagai insiden respon ya, itu untuk layer 2 atau yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk bisa mendapatkan dua sertifikasi itu sebenarnya teman-teman bisa mengikuti beberapa pelatihan yang disediakan oleh Metro Data. Salah satunya adalah yang kampus Merdeka. Di kampus Merdeka sendiri ada pelatihan untuk Cyber Security Blue Team,
itu teman-teman bisa mengikuti pelatihan dan bisa mendapatkan sertifikasi tersebut, seperti itu. Di DTS juga ada, seperti itu, Mbak. Kira-kira kalau skill dan manfaat apa aja nih yang bisa didapetin untuk mengikuti training tersebut, Mas Rizal? Oke, tentunya kalau mengikuti training yang saya sebutkan tadi, teman-teman selain mendapatkan sertifikasi profesional yang bisa dibawa ke perusahaan-perusahaan manapun ya sebenarnya, untuk menjadi salah satu tolak ukur bahwa teman-teman sudah ahli di bidang cybersecurity tersebut, seperti itu. Karena di cybersecurity selain kita ahli dalam bidang teknikalnya, kita juga butuh pembuktian dari sisi sertifikasi tentunya. Nah, buat teman-teman yang ingin berkarir cybersecurity, saya sarankan untuk bisa mengumpulkan sertifikasi sebanyak-banyaknya, apalagi sertifikasi yang bersifat internasional. Nah, Mas Rizal, kalau misalkan nih sebelum join training CND dan ECI itu, kira-kira ada skill khusus tersendiri nggak ya, Mas, untuk yang diperlukan para peserta untuk mendaftar training tersebut? Oke, sebagai dasarnya sebelum teman-teman mengikuti pelatihan CND dan juga ECI ya tentunya, supaya tidak bingung ini apa yang dibahas dan ini masuk ke bagian mana, seperti itu. Saran saya itu lebih mengenal dasar IT terlebih dahulu, seperti apa itu jaringan, apa itu data, seperti itu. Karena di CND dan ECI sendiri seharusnya sudah tidak terlalu membahas secara deep terkait jaringan dan juga data itu. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin bukan lulusan IT, itu jangan menyerah dulu, karena ada pelatihan juga yang cocok untuk dasar, itu adalah CSCU. CSCU itu adalah Certified Secure Computer User. Nah, jadi Certified Secure Computer User itu untuk mengamankan dari diri sendiri, gitu, sebagai user yang sudah dianggap secure. Nah, di sana itu ada pengenalan dasarnya, ya, menjadi faktor untuk teman-teman bisa meningkatkan pengetahuan di cybersecurity ke CND dan juga ECI. Oke, baik. Kira-kira trainingnya itu butuh waktu berapa lama ya, Mas Rizal? Untuk waktu trainingnya sendiri itu sebenarnya bervariasi, karena dari beberapa pelatihan yang saya berikan ke beberapa orang ya, salah satunya untuk profesional itu hanya kita beri pelatihan 5 hari. Ya, dan hari kelima biasanya langsung exam, karena itu untuk yang profesional. Yang profesional itu memang khusus untuk karyawan gitu kan, yang memang sudah bekerja di cybersecurity biasanya, seperti itu. Namun untuk yang akademia itu waktunya bisa lebih fleksibel, bisa sampai 2 minggu gitu kan, atau ada yang juga kalau dari timeline-nya Kampus Merdeka itu ada yang sampai 5 bulan. Tentunya bahasanya lebih panjang lagi, seperti itu. Berarti semuanya masih punya kesempatan untuk ikut program ini ya, Mas, meskipun mereka dari awalnya belum ada skill tentang IT-nya ya, tapi masih tetap bisa mengikuti ini. Nah, buat teman-teman di rumah, gimana nih? Apakah kalian sudah tertarik untuk menjadi ahli di bidang IT security? Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah sudah pada tertarik mengikuti program ini, kalian bisa langsung ke websitenya metrodataacademy.id untuk info lebih lanjutnya. Nah, Mas Rizal, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing tentang IT security nih, Mas Rizal. Dan terima kasih juga tentunya kepada seluruh penonton yang sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Dan untuk kalian yang tertarik, jangan lupa untuk cek website metrodataacademy.id. Nah, next kira-kira kita bakal bikin konten apa nih teman-teman? Kalian bisa bantu komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Metrodata Academy untuk mengikuti kegiatan kita yang seru-seru ke depannya. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.